Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saidul Akbar akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter perspektif Islam. Kebijakan moneter sendiri adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Secara umum, kebijakan moneter itu sebagai upaya pemerintah atau bank sentral dalam mengendalikan kondisi ekonomi yang sedang memburuk atau jumlah uang yang beredar itu banyak. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan harga dan mencapai keseimbangan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, instrumen utama itu meliputi kebijakan pasar terbuka, penentuan cadangan wajib minimum, dan pengaturan suku bunga diskonto. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, manajemen moneter tidak hanya berorientasi pada pengendalian inflasi, tapi lebih menitik beratkan pada stabilitas permintaan uang dan pengerahannya ke kegiatan yang produktif. Untuk bank sentral sendiri, posisinya itu dalam ekonomi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan riba, gharar, dan maisir. Selain menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara, bank sentral juga harus menekankan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Peran bank sentral sendiri bukan hanya sekadar itu, tapi juga lebih dari sekadar pengendalian jumlah uang, tapi juga sebagai institusi moral yang menjalankan fungsi dengan memperhatikan keadilan dan keberkahan. Jadi posisi bank sentral tidak hanya sebagai regulator saja, tapi mempunyai tanggung jawab sosial yang ia harus memastikan bahwa sistem keuangan yang dijalankan tidak merugikan masyarakat dan mendukung sektor real melalui instrumen-instrumen syariah seperti sukuk. Instrumen kebijakan moneter kontemporer dan Islami antara lain ada kebijakan pasar terbuka atau open market operation, ada penentuan cadangan wajib minimum, dan penentuan suku bunga diskonto atau discount rate. Sedangkan dalam ekonomi Islam, instrumen yang digunakan menyesuaikan dengan prinsip syariah. Ada rasio cadangan wajib, rasio refinance, rasio berbagi keuntungan, dan surat berharga syariah atau sukuk. Untuk manajemen sistem moneter konvensional, uang dipandang sebagai variabel eksogen dan penekanan ditujukan pada pengendalian inflasi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Paradigma ini menganggap uang sebagai alat aktif yang harus diatur dengan ketat untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga. Sedangkan dalam sistem moneter Islam, pendekatannya lebih holistik dan juga berorientasi pada stabilitas permintaan uang dan pengerahannya ke kegiatan produktif. Kalau dinamakan kebijakan moneter tanpa bunga, inovasi dalam kebijakan moneter Islam itu penerapan kebijakan tanpa bunga, terutama ketika suku bunga mendekati nol atau suku bunga tidak efektif lagi digunakan. Jadi dalam kondisi ini bank sentral itu tidak dapat menurunkan suku bunga lebih jauh untuk merangsang ekonomi. Sebagai gantinya, bank sentral melakukan pembelian surat berharga dari bank-bank sebagai sarana untuk menambah likuiditas. Kebijakan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung pada instrumen bunga yang dilarang dalam Islam. Jadi secara keseluruhan, kebijakan moneter ini berbeda secara fundamental dari sistem konvensional. Sistem ini lebih menekankan pada aspek moral dan etika, melarang unsur riba, spekulasi, dan gharar, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan juga berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.